Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang terdiri dari Bakri, Raja Eka Saputra, Rika Susanti Sumarni. Di sini kami akan menjelaskan tentang tekstil. Tekstil merupakan suatu jenis kerajinan tangan yang mampu menghasilkan bentuk kain ataupun hasil penenunan. Sejarah tekstil. Menurut para peneliti tekstil, sudah ada sejak zaman Neolitikum atau sejak zaman batu. Baru tahun 2000 sampai 8000 sebelum Masehi, bukti sejarah ini adalah penemuan alat tenun, misalnya gelondong benang atau alat tenun batu. Penemuan tersebut membuktikan ada permintaan pada zaman tersebut. Penyebaran tekstil dari timur ke barat dimulai pada tahun 300 sebelum Masehi, saat bala tentara Iskandar Agung membawa pulang ke Eropa benda-benda katun dari wilayah Pakistan. Mereka lantas mengembangkan perdagangan kain secara besar-besaran. Tekstil dikelompokkan menurut jenisnya. Yang pertama, tekstil berdasarkan jenis produk dan bentuknya, yaitu serat staple, serat filamen, benang kain produk jadi. Yang kedua, tekstil berdasarkan jenis bahannya, yaitu serat alam, serat sintetis, dan serat campuran. Ketiga, tekstil berdasarkan jenis warna dan motif, yaitu putih berwarna, bermotif, atau bergambar. Dan yang terakhir, tekstil berdasarkan jenis konstruksinya, tenun, rajut, rendah, kempah, benang tunggal, dan benang ginti. Fungsi bahan tekstil. Pertama, keperluan busana. Untuk pakaian, celana, kemeja, sepatu, kaos kaki, dan masih banyak lagi. Yang kedua, keperluan militer. Untuk pakaian tempur, ransel, parasut, tenda, dan lain sebagainya. Ketiga, keperluan medis. Untuk pakaian dokter atau perawat ketika bekerja, baju pasien, perban, dan lain sebagainya. Yang keempat, keperluan petanggan struktur tanah menggunakan geotektil, yaitu sejenis serat yang dengan pembuatan yang khusus. Yang kelima, keperluan industri untuk kemasan produk seperti bel, tali, konveyor, pakaian kerja, dan lain sebagainya. Tekstil terbagi menjadi dua macam, yaitu serat alami dan serat buatan. Yang banyak digunakan dalam pembuatan pakaian yang berasal dari biji tanaman. Serat tunggalnya berstruktur datar. Selain itu, mempunyai rongga, berbengkok, dan mirip seperti pita. Sedangkan untuk bahan kapas berkarakteristik kuat, halus, dan daya seratnya sangat baik. Namun kekurangannya mudah berkerut dan mudah rusak. Wool. Serat wool berasal dari kulit domba yang bersifat kasar dan berkerut. Jenis domba mempengaruhi variasi seratnya. Jenis serat wool memiliki sifat yang lembut dan hangat. Selain itu, terdapat sisik yang banyak di permukaannya. Linen. Jenis serta linen yang asalnya dari tanaman rami. Karakteristik serat linen mempunyai nilai harga yang tinggi, sehingga pada industri hanya dapat memproduksi dalam skala kecil. Jenis bahan ini terdiri dari selulosa, pektin, abu, dan jaringan kayu. Menjadikan bahan ini memberikan rasa sejuk dan segar ketika cuaca panas. Sutra. Bahan sutra terdiri dari benang halus yang berasal dari tulang engat atau ulat sutra yang komposisinya berupa protein. Sutra berstruktur prisma yang dapat membiasakan cahaya
dari berbagai sudut sehingga terlihat mengkilap. Bahan ini bersifat tidak licin, lembut, ringan, kuat, elastis sedang, mudah rusak karena paparan sinar matahari atau serangga. Serat buatan rayon. Rayon terbuat dari polimer alami, sedangkan polimer itu terbuat dari serat selulosa, sehingga tidak disamakan dengan serat sintetis maupun serat alami. Nilon. Nilon merupakan jenis poliamida sintetis rantai panjang yang terdiri dari sebuah unsur karbon, nitrogen, oksigen, dan hidrogen. Polyester. Polyester terbentuk dari polimer sintetik rantai panjang terdiri dari unsur dasar karbon, oksigen, hidrogen yang dipolimerisasikan. Spandex. Spandex tersebut terbuat dari poliuretan tersegmentasi yang unsur dasarnya terdiri dari nitrogen, hidrogen, karbon, dan oksigen yang kemudian membentuk rantai panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.